Shalom, ada sukacita, banyak berkat, duit lancar. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam jumpa kembali, sahabat Richard Surinta dimanapun saudara berada. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik loncengnya supaya saudara dapat notifikasi. Ting ting. Dan juga jangan lupa saudara untuk share link ini kepada teman, kepada keluarga, kepada sahabat supaya saudara bisa melihat banyak berkat yang saudara tabur kepada orang lain. Baik saudara, jangan panik. Matius 14 ayat 13 sampai 21 kita lihat di sini. Saya melihat ini cerita tentang Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Ketika murid-muridnya datang kepada Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus berkata, "Kamulah yang memberi makan kepada orang-orang ini." Karena murid-muridnya datang, Tuhan suruh mereka pulang. Karena hari sudah malam, mereka tidak punya makanan. Kamu yang memberi mereka makan. Ketika mereka panik, anak kecil datang dengan 2 ekor ikan dan 5 ketur roti. Akhirnya disitulah Tuhan memberkati. Itulah mujizat di mana Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. 5.000 orang itu disebut laki-laki. Wanita dan anak-anak tidak disebut. Saudara tahu orang Yahudi kalau punya istri, dia punya anak harus banyak. Saya seringkali bawa orang ke Israel, saya tanya sama guide, itu satu keluarga, anak masih kecil-kecil. Oh ya, orang Yahudi itu satu anak 1 tahun. Jadi kalau ada yang digendong satu sini, ada yang jalan. Kecil-kecil semua saudara, bayangkan. Karena mereka punya slogan, beranak cuculah dan penuhi bumi. Aku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberi makan ya kepada 5.000 orang. Saudara bisa baca untuk ayat itu. Ketika menghadapi sebuah masalah, umumnya ada 2 sikap yang muncul ketika orang menghadapi persoalan. Yang pertama panik dan tenang. Ada orang justru panik ya, kalau ada masalah ketakutan. Apalagi di situasi COVID-19 orang penuh dengan ketakutan. Ada orang yang tenang gitu. Itu sebabnya dalam kehidupan kita, sikap kedua ini yang paling ideal itu adalah kita harus tetap tenang. Ketika Tuhan Yesus menghadapi masalah dengan 5.000 orang belum makan, dia tenang aja. Kamulah yang memberi mereka makan. Dan akhirnya Tuhan Yesus memberkati dan memberi mereka makan. Yang mencoba membagi jenis-jenis masalah dalam hidup manusia dalam 4 kategori. Yang pertama adalah masalah dalam bidang fisik. Bisa saja karena sakit. Yang kedua, masalah dalam emosi. Ya, ini berupa berbagai hubungan yang menyakitkan, mungkin patah hati atau punya kepahitan. Yang ketiga, masalah yang berasal dari situasi di sekitar kita. Contoh karena banjir atau bencana alam, kebakaran dan sebagainya. Yang keempat adalah masalah intelektual. Ini yang terjadi seseorang mempertanyakan diri tentang kehidupan yang belum dia ketemu jawaban, ya, yang selalu kayak orang paranormal yang mau mencari hal-hal yang belum terjadi. Mengapa Tuhan mengizinkan masalah terjadi? Yang pertama, itu dalam 1 Korintus 11 ayat 30 dan juga Amsal 28 ayat 13. Masalah terjadi karena ada dosa yang tidak diakui. Jangan saudara berpikir bahwa orang-orang yang berdosa itu orang-orang yang tidak, maksud saya yang hidupnya tenang dan senang. Enggak. Ya, itu akan ada masalah. Yang kedua, mengapa Tuhan mengizinkan masalah terjadi? Sebagai sarana Allah untuk mendisiplinkan. Itu dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai 12, saudara bisa baca di sana. Contohnya Yusuf dijual sebagai budak di Mesir untuk mendisiplinkan Yusuf. Ya, supaya Yusuf itu tetap fokus pada Tuhan. Yang ketiga, salah terjadi sebagai akibat hukuman atas dosa. Setiap dosa itu adalah ada hukumannya. Upah dosa adalah maut, itu kematian kekal. Yang keempat, masalah diizinkan Tuhan sebagai sarana untuk memuliakan namanya. Yohanes 9 ayat 1 sampai 4. Masalah diizinkan Tuhan agar
ya, dia bisa mendemonstrasikan kuasanya atas anak-anaknya. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jadi kalau saudara ada masalah, tetap kuat dan tenang, karena pasti ada mujizat yang Tuhan akan berikan untuk kita. Yang berikut, bagaimana Tuhan Yesus mengatasi masalah kehidupan. Saya mencatat sini, ketika Tuhan Yesus menghadapi persoalan, kita belajar, yang pertama dia tetap tenang. Ini ketenangan ini sangat perlu. Ia tidak melarikan diri ketika ribuan orang lapar. Ia tidak mengusir orang-orang untuk pergi, walaupun murid-muridnya bilang suruh mereka pulang. Tapi Tuhan Yesus tenang. Apa yang kita lakukan, kita harus berani bertanggung jawab. Masalah itu bukan kita menghindari, tapi mengatasinya, menghadapinya. Itu sebabnya saudara kalau tahu nomor saya itu, nomor handphone saya adalah nomor handphone jadul sampai sekarang masih ada. Dari tahun 90-an. You mau marah saya di situ, you mau puji Richard di situ juga. Yang kedua, saya mencatat sini bagaimana Tuhan Yesus mengatasi masalah kehidupan. Yang kedua adalah pemecah masalah. Itu ayat 15 sampai dengan 16 dari ayat yang tadi kita baca. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak melarikan diri, dia tidak menghindar daripada persoalan, tapi dia menyelesaikan. Ya, itu sebabnya saudara, saya mencatat ada 4 karakter orang ketika menghadapi masalah kehidupan. Yang pertama adalah si putus asa. Ketika menghadapi persoalan langsung putus asa gitu. Yang kedua si penyalah. Begitu ada masalah langsung cari kambing hitam, nyalain sana sini. Yang ketiga, begitu ada masalah si burung onta. Saudara tahu si burung onta? Burung onta kenapa? Sedikit lebih baik dari si putus asa. Tipe burung onta ini lebih memilih tidak menghadapi masalah. Ia cenderung menghindari masalah. Orang dengan motivasi rendah. Baginya penyelesaian masalah adalah dengan menghindar. Ini burung onta. Ya, dia menghindar. Jadi kalau burung onta itu ada masalah, dia kabur. Keempat adalah si pemecah kenari. Artinya apa? Kenari itu ya keras, tapi dia bisa pecahin untuk mengambil isinya, yaitu problem solver. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus mengatasi masalah kehidupan? Yang ketiga, meminta orang lain berpartisipasi. Itu ayat 17 sampai 18. Tuhan Yesus bukan seorang one man show, seorang yang melakukan segala hal dengan sendirinya. Dia mau supaya kita punya persekutuan yang indah. Apa pelajaran dari hal ini? Tuhan Yesus menghargai persembahan setiap orang. Tuhan Yesus ingin bermitra. Itu sebabnya Alkitab bilang kita adalah teman sekerja Allah. Jadi saudara menghadapi masalah itu jangan istri sendiri terus, jangan suami sendiri terus. Memang saudara harus bersama-sama lah. Jangan jadi orang suka pecah-pecah. Jangan jadi orang suka tertutup. Kalau saudara memang minta doa, silakan. Sebagai kesimpulan, masalah adalah bagian kehidupan yang dialami oleh semua orang. Yang berbeda adalah respon orang terhadap masalah. Mari kita meniru Tuhan Yesus yang tidak panik dan tetap tenang menghadapi masalah, sehingga akhirnya masalah itu berhasil dilalui dengan baik. Bahkan mujizat terjadi. Saudara, semua persoalan ada di tangan kita dan tangan Tuhan. Bagaimana saudara menghadapi masalah? Putus asa? Burung onta? Kabur? Atau si penyalah? Suka menyalahkan orang? Marilah kita menjadi pemecah kenari. Kenari itu bijinya keras. Pecahin, ambil isinya. Setiap persoalan ada makna terbaiknya. Jadi kalau ada masalah, terima kasih Tuhan. Apa rencana Tuhan yang Tuhan lakukan dalam hidupku? Selamat, tenang, jangan panik. Tuhan Yesus memberkati.